Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Paramita dari kelompok 2 dan teman saya Wahida Ramadhani. Jadi, kami di sini akan menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Periodisasi Sejarah Peradaban Islam Melayu, yang akan dilanjutkan kepada Wahida. Kami persilakan. Pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun, artinya pohon. Secara sistematik, sejarah sama seperti pohon yang mempunyai cabang dan ranting. Bermula dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Sejarah dalam dunia barat disebut Histoire Prancis, Historie Belanda, Histori Inggris, berasal dari Yunani historia yang berarti ilmu. Menurut definisi umum, kata histori berarti masa lampau umat manusia. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Menurut Profesor Dr. H.N. Siddiqi, ada beberapa pendapat lain, yaitu tolak ukur adalah sistem politik. Hal ini biasanya digunakan pada sejarah konvensional. Tolak ukur pada persoalan ekonomi, maju mundurnya ekonomi pada suatu negara. Peradaban dan kebudayaan suatu bangsa adalah pada masuk dan berkembangnya suatu agama. Periodisasi sejarah Islam menurut Naurozaman Siddiqi ada 3. Pertama, periode klasik dari 600 sampai 1258. Periode ini sejak kelahiran Nabi Muhammad sampai diduduknya Baghdad oleh Hulagu Khan. Yang menjadi ciri proses ini adalah dengan mengabaikannya adanya dinasti-dinasti yang tumbuh dan tenggelam di masa dinasti Abbasiyah. Kepala negara khalifah tetap dijabat oleh seorang dan dianggap pimpinan tertinggi negara walaupun hanya sekedar simbolis. Kedua, periode pertengahan dari jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17. Ciri periode ini adalah tanpa menghilangkan kenyataan adanya dinasti Umayyah di Andalusia. Wilayah Islam lain telah terpecah berada di bawah 3 kekuasaan yang saling bermusuhan. Kekuasaan dinasti Utsmaniyah di Andalusia, kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir, dan dinasti Ikhan dari Mongol di Persia. Ketiga, periode modern mulai abad ke-18. Ciri periode ini ialah seluruh wilayah kekuasaan Islam berada di bawah cengkraman penjajahan barat. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Kedua, kemudian kembali memperoleh kemerdekaannya. Baiklah, saya Riris Paramita akan melanjutkan materi selanjutnya. Periodisasi sejarah Islam menurut Ahmad Al-Usairi. Menurut Ahmad Al-Usairi, dalam At-Tarikh Al-Islami menyebutkan periodisasi Islam secara lengkap dibagi dalam beberapa periode berikut ini. Yang pertama, periode secara klasik. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arabia. Yang ketiga, periode sejarah Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam, Syria, Mesir, dan lain-lainnya. Yang keempat, periode pemerintah Bani Umayyah. Pada masa ini, pemerintah Islam mengalami perluasan Islam yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahannya. Sayangnya, komitmen kepada syariah Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya.
Yang kelima, periode pemerintah Bani Abbasiyah. Periode ini memiliki karakter khusus yang ditandai dengan kemunculan beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen, di mana sebagian besar telah berkontribusi yang besar terhadap Islam. Kerajaan tersebut adalah dinasti Idrisiyah dan dinasti Aklabiyah. Yang keenam, periode pemerintah Mamluk. Goresan sejarah paling penting pada masa ini yaitu berhasil dibendungnya gelombang penyerubungan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Juga telah berhasil eksistensi kaum Salibis dari negeri Islam. Pada masa ini, kaum muslimin semakin jauh dari agamanya. Yang ketujuh, periode pemerintah Utsmani. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama di Eropa Timur. Pemerintahan ini juga telah melebarkan kekuasaan ke kawasan timur wilayah Islam. Goresan sejarah yang paling agung yang berhasil dilakukan pemerintah Utsmani adalah ditaklukkan Konstantinopel. Namun, pada akhirnya pemerintah Turki berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalis, sehingga pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta kaum muslimin di negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. Yang kedelapan, periode dunia Islam kontemporer. Periode ini dimulai sejak tahun 1342 sampai 1420 Hijriah atau 1922 sampai 2000 Masehi. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan umat Islam pada masa sekarang. Nah, jadi itulah materi kami pada makalah ini. Langsung saja mungkin saya simpulkan makalah kami. Jadi kesimpulan yang pertama adalah periodisasi peradaban Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Oke. Yang kedua, periodisasi sejarah Islam menurut Nurrozaman Siddiq berbagai macam periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang ketiga, periodisasi sejarah Islam menurut Ahmad Al-Usairi terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode sejarah klasik, periode sejarah Rasulullah, periode sejarah Khulafaur Rasyidin, periode pemerintah Bani Umayyah, periode pemerintah Bani Abbasiyah, periode pemerintah Mamluk, periode pemerintah Utsmani, periode dunia kontemporer. Oke, jadi ini saja materi pada hari ini. Ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.